apa namanya ya isu ya tentang globalisasi migrasi tenaga kerja. Nah, kali ini saya akan mengulas satu case study yang mana ini juga menjadi penelitian yang saya lakukan selama kemarin di tahun 2022 ya. Alhamdulillah saya lulus untuk program doktoral di tahun 2022 dan ini adalah penelitian yang saya jalani tentang globalisasi migrasi tenaga kerja, kualitas pelindungan negara atas perempuan pekerja migran, tentunya perempuan pekerja migran Indonesia ya, kawan-kawan di Malaysia dan juga di Hong Kong selama kurun waktu 2014 sampai 2020. Nah, sebagai agenda yang nanti akan kita diskusikan, ada migrasi dalam globalisasi. Mungkin ini seperti kita melihat bagaimana globalisasi itu dipahami ya oleh kita bersama dan juga bagaimana saat ini kita melihat konteks tenaga kerja ya dalam konteks ataupun potret globalisasi. Lalu kemudian apa sih masalah yang terjadi pada perempuan pekerja migran Indonesia sebagai aktor yang mayoritas menjadi tenaga kerja ya, kawan-kawan. Selain tentunya ada juga migran laki-laki, ada migran perempuan. Nah, namun perempuan pekerja migran lebih banyak secara kuantitas dari migran laki-laki. Lalu kemudian juga kita akan membahas pelindungan oleh aktor pemerintah dan kemudian pola rekrutmen ya yang menjadi titik balik bagaimana pelindungan itu dipengaruhi oleh pola yang ada sejak di dalam negeri begitu ya dan kemudian ada kesimpulan. Nah, sebagai introduction, tadi sudah dibacakan oleh Mbak Isnaini. Terima kasih banyak Mbak Isnaini, dan saya masih harus banyak belajar. Saya senang sekali bisa dikasih kesempatan ya oleh Pak Kaprodi, oleh Pak Yai Hamdani untuk kemudian bertemu dengan kawan-kawan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Karena originally itu adalah alma mater saya ya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan tentunya saya bahagia banget ketemu sama kawan-kawan siang hari ini. Nah, kawan-kawan, kalau kita melihat migrasi ya pada konteks globalisasi, itu ada satu statement yang dikatakan oleh Health dan Group bahwa globalisasi itu adalah intensifikasi ya, perluasan. Jadi ada juga percepatan, begitu ya, dan dampak pertumbuhan atas dunia luas. Ada ketersambungan ya, yang mana ini di quotes oleh Henry Hewitt dalam bukunya Politics ya atau Global Politics. Nah, ini kawan-kawan bisa baca buku Andre Hewitt dalam konteks bagaimana beliau merefleksikan globalisasi itu apa sih, begitu ya. Nah, itu adalah potret yang tentu kita lihat ya kawan-kawan dalam apa arus yang ada dalam ya bukan hanya pertumbuhan, tapi kalau kita bicara pembangunan ya, kemudian kita bicara juga tentang apa ketenaga kerjaan ya kawan-kawan atau tentang pendidikan di segala aspek di segala sektor dengan adanya arus global maka kita tentu dihadapkan dengan adanya sebuah intensifikasi ya perluasan ataupun percepatan. Jadi eh, kalau di Indonesia kita tahu dan itu bisa kawan-kawan baca juga di bukunya Riwanto Tirto Sudarmo ada peristiwa Green Revolution di tahun 1980-an ya kawan-kawan di Indonesia di mana saat itu masa Orde Baru dan kalau kita baca beberapa literatur di masa Orde Lama konteks migrasi tenaga kerja ke luar negeri itu tidak terlalu diperhatikan ya karena pemerintah itu fokus untuk apa ya memberikan perhatian itu di dalam negeri pada konteks ketenaga kerjaan. Nah, migrasi tenaga kerja itu menjadi masif kisaran tahun-tahun 76 ya kawan-kawan ya sampai 80-an dan bahkan sampai 90-an itu bermetamorfosa menjadi dari tadinya akad AKAD gitu ya antar kerja antar daerah menjadi antar kerja antar negara atau AKAN. Nah, itu di Indonesia itu ada satu peristiwa yang menandai itu namanya Green Revolution kawan-kawan di mana saat itu pemerintah menyadari kebutuhan pengiriman pekerja migran ya karena adanya arus global yang mulai hadir karena kalau kawan-kawan lihat dari data ILO atau International Labour Organization itu ada peningkatan ya jumlah perempuan migran yang bekerja ke luar negeri di masa Orde Baru dan khususnya di tahun-tahun 80-an sampai 90-an kawan-kawan ya di mana tadinya itu laki-laki mendominasi menjadi perempuan yang mendominasi. Nah, di salah satu apa ulasan dari Wahyu Susilo yang saat ini adalah Direktur Eksekutif Migrant Care ya, sebuah LSM atau civil society yang bergerak di isu migran, dia menjelaskan bahwa tata kelola migrasi dalam era globalisasi itu kita harus
memahami bagaimana pelindungan dalam layanan digitalisasi. Karena kan kalau sekarang zamannya udah global ya, sudah teknologisasi sangat berkembang dan lainnya, maka layanan digitalisasi untuk memberikan pelindungan terhadap migran ya, itu harus ada begitu ya kawan-kawan. Tidak hanya pada konteks misal ketika mereka membutuhkan bantuan atau mereka membutuhkan informasi yang komprehensif dan lainnya, tapi juga tentang penyamaan data antar institusi ya. Jadi Kementerian Tenaga Kerja sama datanya ya, Kementerian PPMI sama datanya, Kementerian KPPA ya sama datanya dan lainnya. Itu merupakan refleksi dari bagaimana pelindungan itu hadir dalam layanan digitalisasi. Nah, sayangnya memang ketika intensifikasi ataupun perluasan tenaga kerja itu terjadi ya kawan-kawan dan kemudian tadi memberikan dampak peningkatan ya terhadap jumlah ataupun kuantitas perempuan pekerja migran, maka ragam masalah pada perempuan pekerja migran Indonesia juga terjadi ya. Saya mengambil case study di dua negara, ada di Malaysia dan juga di Hong Kong kawan-kawan. Nah, Malaysia ini destinasi utama ya, tentu kawan-kawan juga sudah sering dengar bahwa Malaysia itu dipilih dan menjadi destinasi utama bagi calon pekerja migran ya, bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki, karena kalau yang laki-laki biasanya di kebun kelapa sawit ya kawan-kawan ya. Nah, itu karena tentu dari segi bahasa kita mudah untuk bisa memahami ya dari konteks bahasa, karena katanya satu rumpun begitu ya. Nah, lalu kemudian dari konteks apalagi kawan-kawan budaya atau kultur ya, juga dari segi religion mayoritas juga adalah Muslim. Nah, jadi Malaysia ini menjadi destinasi utama di Asia Tenggara ya bagi perempuan PMI, dan Hong Kong itu salah satu destinasi favorit di Asia ya bagi calon pekerja migran Indonesia. Nah, jadi Malaysia dan Hong Kong ini adalah dua negara yang menjadi tujuan ya ataupun kalau kita bisa bilang ya receiving countries ya, negara-negara yang menerima migran. Namun banyak juga masalah yang terjadi di sana. Misalnya apa kekerasan secara fisik, ya, kemudian akses kesehatan, lalu kekerasan ekonomi, ya, upah tidak dibayar, lalu kemudian kalau lembur juga tidak dibayar lebihnya, tidak sesuai kontrak dan lainnya. Nah, kemudian juga ada masalah pelindungan hukum dan juga tentu masalah-masalah seperti pemalsuan dokumen-dokumen ya, kawan-kawan. Banyak sekali calon pekerja migran kita yang akhirnya mereka mengalami pemalsuan ya, pemalsuan data, baik data dari segi umurnya, lalu kemudian namanya, ya, KTP-nya, background keluarganya dan lainnya. Nah, perempuan ya yang terkena kekerasan di Malaysia dan Hong Kong, ini dalam penelitian saya ambil tiga kawan-kawan di Malaysia dan dua di Hong Kong. Yang di atas ini adalah wajah-wajah perempuan migran kita yang mengalami kekerasan yang ada di Malaysia. Dari kiri ya, dari layar laptop dari kiri ke kanan itu ada Wilfrida, lalu kemudian ada Adelina dan juga ada Merian Cekabu. Ya, ketiganya itu dari NTT kawan-kawan. Dan kemudian yang bawah ya itu ada Erwiana dan juga ada Tuti Lestari. Ini adalah migran kita yang kerja di Hong Kong kalau yang di bawah ya. Dan keduanya dari Jawa Timur. Yang satu dari Nganjuk ya, yang Erwiana ini Jawa Timur. Yang satu lagi dari Malang ya, Tuti Lestari ini dari Jawa Timur. Nah, kalau kita bicara tentang implementasi kebijakan pelindungan oleh aktor pemerintah kita ya, temuan saya di lapangan tadi dari banyaknya kasus yang ada dan saya melihat menganalisa tiga perempuan migran di Malaysia dan juga dua perempuan migran di Hong Kong, itu saya menemukan ya beberapa temuan karena dalam penelitian ini saya highlighting tiga hal ya kawan-kawan, ada akses apa namanya kesehatan, lalu kemudian ada hubungan kerja dan juga ada pelindungan hukum. Nah, temuan kami di lapangan, kalau di Malaysia, itu KBRI Kuala Lumpur, KJRI Penang, ya, KJRI Johor Bahru, itu berperan dan berpartisipasi dalam pelindungan tiga orang PMI. Yang tadi yang ada Wilfrida, Adelina, dan juga Merian Cekabu ya, pada aspek hubungan kerja. Jadi ada ya, ada peran pelindungannya. Nah, KBRI ditandai dengan apa saat itu? KBRI melakukan pemanggilan ke agensi ya untuk agensi itu membayar upah kerja. Terus juga ada koordinasi antara BP2MI yang sekarang menjadi Kementerian PPMI ya kawan-kawan, atau dulu namanya Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan juga KJRI Penang ya serta KBRI Kuala Lumpur itu ada sinergi ya dalam upaya pencarian identitas aslinya Wilfrida dan Adelina. Kenapa identitas asli Wilfrida dan Adelina? Ternyata keduanya ya kawan-kawan itu mengalami pemalsuan dokumen.
ya KTP, umur ya seperti Wilfrida. Wilfrida itu umurnya sebetulnya masih 16-17 tahun, tapi di KTP itu dipalsukan menjadi 21 tahun ya. Dan juga pemulangan jenazah Adelina. Adelina meninggal kawan-kawan di tahun 2018 ya, dan dia masuk di tahun 2014 ya untuk bekerja di Malaysia. Nah, pada aspek kesehatan, ada pendampingan dan pemberian akses kesehatan terhadap Wilfrida dan Meriance ya. Nah, dalam upaya pelindungan hukum, pemerintah juga menyediakan pengacara dan kerjasama dengan civil society di Indonesia dan Malaysia. Tapi yang saya lihat, kawan-kawan, pelindungan yang dilakukan itu nggak lepas dari transisi ya, atau perpindahan dari undang-undang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ya, tentang PPTKILN, atau saat itu namanya undang-undang itu, kawan-kawan, penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Nah, kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Jadi pelindungan dalam negeri itu sebetulnya masih lemah ya kawan-kawan, terutama pada konteks rekrutmen. Jadi ini tidak lepas dari transisi yang ada dari undang-undang lama ke undang-undang baru, karena undang-undang yang lama itu sangat berbunyi eksploitatif begitu ya. Terus kalau kita bisa bilang sangat berbunyi juga ke arah broker begitu ya kawan-kawan, di mana hanya ada bisnis penempatan dalam skema migrasi tenaga kerja kita di Indonesia. Nah, sementara yang undang-undang baru itu lebih lebih ada memiliki ya nuansa pelindungan, karena itu merupakan hasil dari revisi dan juga hasil dari kontribusi dan partisipasi masyarakat Indonesia ya, civil society dan juga masyarakat luas, tidak hanya aktor-aktor politik begitu ya. Nah, aktor pemerintah Indonesia, kawan-kawan di Malaysia memiliki sinergi dan kerjasama yang baik ya. Untuk itu, kenapa pelindungan itu terjadi? Karena ada sinergi dan kerjasama. Jadi kalau bisa dibilang, kalau dari teori relasi negara dan masyarakat sipil, itu ada democratic governmentality. Jadi pelindungan ini ada karena ada sinergi keduanya. Jadi pemerintahnya berperan dan kemudian civil society-nya juga kuat. Begitu ya kawan-kawan ya. Nah, saat itu ada kerjasama yang baik dengan Migrant Care, tenaga nita di Malaysia, ya, LSM dalam dan luar negeri. Jadi pelindungan yang ada itu nggak lepas dari peran civil society, kawan-kawan ya. Karena kebijakan pemerintah di Malaysia, yaitu Undang-Undang 1955, itu mereka nggak punya mekanisme pelindungan terhadap perempuan migran domestik, terutama ya kawan-kawan. Jadi nggak ada pelindungan migran domestik, baik migran Indonesia, Filipina, Vietnam ya kawan-kawan. Let's say migran dari semua negara yang bekerja di ranah domestik, Malaysia tidak punya kebijakan untuk pelindungan terhadap mereka. Nah, kemudian juga kawan-kawan, temuan kami di lapangan, proses rekrutmen 3 calon PMI atau pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia itu berpengaruh terhadap tindak kekerasan yang dialami ya oleh ketiganya dalam hubungan kerja, akses kesehatan dan juga pelindungan hukum. Jadi rekrutmen di dalam negeri itu berpengaruh terhadap pelindungan yang terjadi ketika mereka bekerja di luar negeri begitu. Nah, kalau yang di Hong Kong, kalau tadi kan yang di Malaysia ya kawan-kawan, yang di Hong Kong peran pelindungan aktor KJRI Hong Kong ya, aktor pemerintah Indonesia di Hong Kong itu belum maksimal dalam 3 aspek yang tadi saya highlight ya, yang hubungan kerja, pelindungan hukum, juga akses kesehatan. Mohon maaf ini ada typo sedikit ya. Tidak ada pemanggilan agensi untuk penyelesaian kasus Erwiana, begitu juga dengan Tuti Lestari ya. Peran pelindungan itu didominasi oleh IMA. IMA ini kayak International Migrant Association begitu ya kawan-kawan. Terus JBMI, Jaringan Buruh Migran Indonesia, dan juga MFMW ini dia berdiri tahun seingat saya 90-an ya kawan-kawan ya. Itu mission ya, mission istilahnya mereka stand for mission for migrant workers gitu ya. Jadi kayak pelindungan untuk pekerja migran. Nah, KJRI Hong Kong juga nggak punya sinergitas nih kawan-kawan, dan juga kerjasama dengan civil society. Jadi kalau tadi di Malaysia temuan kami itu ada peran yang sinergis begitu ya, dan itu menghadirkan pelindungan terhadap migran kita, terutama yang perempuan migran tadi. Tapi di Hong Kong sebaliknya. Jadi di Hong Kong itu peran pelindungan itu didominasi oleh civil society. Civil society-nya berperan untuk kontak ya dan juga menjalin komunikasi dengan pemerintah Hong Kong dibanding KJRI kita saat itu. Nah, ada satu klausul kebijakan kalau di Hong Kong itu namanya Employment Ordinance ya kawan-kawan. Itu yang berbeda dengan Malaysia. Kalau Employment Ordinance di Hong Kong itu punya skema pelindungan terhadap migran domestik. Tapi, nah ada tapinya ya, mereka belum mengatur jam kerja, akomodasi, makanan layak, begitu kawan-kawan ya, untuk migran domestik. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya banyak migran kita, baik Indonesia maupun yang negara lain, tapi tentunya kita highlighting migran kita di Indonesia ya, pekerja migran Indonesia, ini mereka tidak mendapatkan akomodasi yang layak tuh dalam arti
Temuan kami seperti misal ketika kami wawancara Erwiana ya kawan-kawan, dia tidur itu ya seadanya tempat. Jadi bisa dibilang kan rumah mereka itu kecil-kecil ya kawan-kawan ya kalau di Hong Kong itu ya. Jadi misal ada gudang begitu ya, kamar yang diperuntukkan untuk gudang itu juga dipakai untuk tidur kerja migran kita. Begitu kawan-kawan ya. Bahkan ada juga di beberapa literatur yang mungkin nanti bisa kawan-kawan baca, itu mereka tuh tidur tuh hanya di tempat kecil dan mereka ikut gitu ya badannya, yang penting muat gitu ya. Nah, ini kalau yang kasus yang Ya, ya. kami temukan, ini nanti Aktivitas ketika mereka komunal dalam selesai berorganisasi. tidur lalu kemudian dilipat lagi gitu ya ininya, kasurnya, dan kemudian itu diperuntukkan lagi untuk barang-barang misal begitu. Nah, itu kawan-kawan ya. Juga jam kerja yang tidak berpihak terhadap migran ya kawan-kawan, bisa jadi 23 jam, 22 jam, bahkan ada yang 24 jam mereka bekerja tapi kemudian tidak mendapatkan pengupahan yang layak begitu. Nah, proses rekrutmen Tuti juga Erwiana, kalau yang tadi di Malaysia itu berpengaruh ya proses rekrutmennya karena mereka sejak dalam negeri itu mengalami pemalsuan data, begitu kawan-kawan. Juga rute ya, rute keberangkatan. Nah, nanti yang akan Ibu jelaskan di slide berikutnya. Nah, kalau Tuti sama Erwiana, mereka tidak mengalami itu, tapi kalau Tuti mengalami bagaimana ada apa namanya kawan-kawan, istilahnya kayak dicekoki begitu ya oleh agen sebelum berangkat itu, kalau kamu tuh nanti kalau di sana tuh nggak boleh menentang ya, manut ya, patuh ya dan lainnya begitu. Tapi kalau pada kasusnya Erwiana, dia mendapatkan pelatihan sejak dalam negeri, tapi justru ketika di luar negeri dia mengalami kekerasan secara verbal, seksual ya, kemudian psikis, lalu kemudian juga ekonomi. Nah, ini proses rekrutmennya yang tadi Ibu bilang ya. Mungkin kawan-kawan bisa sambil dibaca. Itu ada 3 perempuan PMI di Malaysia ya. Yang satu itu apa namanya, Wilfrida, kemudian Adelina, kemudian Meriance. Nah, Wilfrida ini kawan-kawan, dia korban perdagangan manusia ya, kena pemalsuan data KTP, alamat rumah, pemalsuan umur, nggak ada dokumen, tidak ada izin orang tua, begitu ya. Sedangkan kalau kita lihat di undang-undang itu harus ada izin dari orang tua bagi yang belum menikah, dan setelah yang sudah menikah itu harus ada izin dari suami ya untuk kemudian mereka berangkat. Nah, dia berangkat ke Malaysia itu umur 17 tahunan ya, kawan-kawan, di tahun 2010, dan kemudian dipalsukan ke umur 21. Jadi dianggapnya ya sudah layak untuk bekerja ke luar begitu kawan-kawan ya. Padahal umur-umur saat dia berangkat itu masih masih umur-umur yang riskan ya, untuk mengalami human trafficking begitu ya. Dan juga kawan-kawan kalau baca apa namanya, latar belakang bagaimana dia tereksploitasi dan juga kena kekerasan, ini dia sampai saat itu vonis hukumannya tuh kawan-kawan akan dihukum mati ya, akan dihukum mati. Jadi dia lama proses, dari dia kemudian ya menjadi migran, kemudian dia apa kawan-kawan divonis hukuman mati karena dia membunuh ya, membunuh majikannya, padahal membunuh majikan itu karena dia defense ya, sebagai bentuk pertahanan dirinya terhadap perilaku majikan begitu ya. Nah, jadi waktu eranya COVID-19, kawan-kawan, mungkin kisaran tahun 2020 atau 2021 ya, antara tahun itu dia baru bisa pulang ke Indonesia maksud Ibu ya. Setelah lama berada di Malaysia, dia baru bisa dipulangkan ke Indonesia ya setelah semua urusannya selesai, dan juga setelah dia berhasil ya apa istilahnya, ya diputus diputus sebagai pihak yang tidak bersalah. Dan ini tadi yang Ibu maksudkan sebelumnya bahwa ini adalah hasil dari bentuk pelindungan ya yang dilakukan dalam konteks aspek pelindungan hukum, dan itu bukan hanya peran dari pemerintah tapi juga merupakan kerjasama dan sinergitas dengan civil society ya kawan-kawan. Saat itu viral banget kalau kawan-kawan ketik di Bah Google ya, itu Wilfrida itu wow, masif sekali saat itu kasusnya kawan-kawan ya. Dan yang kedua, ini ada rute Adelina dimulai dari Blitar untuk buat paspor. Kawan-kawan bisa membayangkan ya, padahal dia dari luar Pulau Jawa begitu, sampai kemudian dia dimasukkan ke Pulau Jawa ya, ke Blitar untuk buat paspor, dibawa lagi ke Batam, naik kapal feri dan juga ke Johor Bahru. Nah, dia mengalami overstay dan dibawa keluar Malaysia itu 1 bulan. Karena overstay kan nggak boleh stay di negara tersebut ya kawan-kawan ya. Dia dibawa keluar 1 bulan, masuk lagi tapi dengan visa kunjungan, bukan kerja ya. Nah, kemudian ditampung oleh agen ilegal, diserahkan ke agen lainnya untuk dicarikan kerja. Jadi udah dari beberapa agen berarti kan, nama, alamat, dan data lain itu dipalsukan.
Dan selama dia bekerja, dia nggak mendapat upah. Jadi dia nggak pernah megang gajinya tuh, dia nggak tahu ya. Sampai kemudian dia meninggal di tahun 2018. Nah, yang terakhir ini ada Meriance, proses perekrutannya itu nggak diketahui oleh keluarga. Jadi Meriance ini udah menikah ya kawan-kawan ya, kan harus ada izin suami ya. Nah, sementara saat dia diberangkatkan, itu suaminya itu nggak tahu kalau dia itu kerja ke luar negeri. Meriance diiming gaji besar oleh pihak perusahaan kalau mau kerja di Malaysia, ditampung 1 minggu di perusahaan dan kemudian tidak dapat pelatihan sebelum diberangkatkan, langsung aja begitu diberangkatkan. Padahal amanat undang-undang itu harus ada pelatihan yang diberikan terlebih dahulu ya kepada calon pekerja migran. Nah, jadi perekrutan yang ada mencerminkan masalah itu sudah hadir sejak di dalam negeri. Karena kalau kita bicara tentang migrasi tenaga kerja, kawan-kawan, itu ada 3 tahap ya. Ada pra keberangkatan, ada penempatan setelah mereka sampai di sana, dan juga purna penempatan ketika mereka sudah balik lagi ke Indonesia. Ya, kalau ini yang di Hong Kong, Tuti Lestari, ini agen melakukan doktrinasi agar nanti di Hong Kong jangan minta bantuan ya ke siapapun. Jadi ada brainwash gitu ya kawan-kawan ya. Nah, agen memutar film, jadi di dalam film tersebut kalau nanti kamu mengalami kekerasan ya itu udah biasa. Jadi ya, itu hal yang lumrah, itu yang wajar terjadi ya. Padahal kan kekerasan itu apapun bentuknya tidak bisa ditolerir, begitu ya kawan-kawan ya. Jadi bukannya disosialisasikan nanti kamu bisa minta bantuan kemana, mana, tapi diminta untuk bersabar, emang kondisinya seperti itu dan lainnya. Nah ini yang Erwiana, masalahnya hadir setelah sudah tiba di Hong Kong, ya. Ironinya dia mengadu ke agen, ya, bahwa majikan menyiksanya, tapi agennya bilang udah nggak apa-apa, ya itu biasa, nanti baik lagi kok dan lainnya. Nah dipulangin lagi ke rumah majikan yang menyiksa dia. Begitu ya. Dan majikannya itu kawan-kawan, ini ternyata setelah ditelusuri, itu adalah majikan yang sama dengan Tuti Lestari yang memang sudah melakukan kekerasan sejak tadi ya Tuti Lestari kerja dan kemudian Erwiana kerja di rumah dia. Jadi majikan yang sama ya yang melakukan kekerasan. Nah, sebagai kesimpulan riset pelindungan perempuan PMI di Malaysia dan Hong Kong oleh negara, yang pertama, peran pelindungan negara atas 5 perempuan PMI ya baik di Malaysia dan Hong Kong itu relatif bergantung pada peran civil society yang kuat ya. Jadi negara itu belum bisa sebagai entitas tunggal untuk melindungi pekerja migran kita ya kawan-kawan ya pada konteks migrasi tenaga kerja itu harusnya peran negara itu kan relatif kuat gitu ya juga bisa apa namanya mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berperspektif pelindungan ya tanpa kemudian harus berpegang ataupun harus istilahnya bertumpu begitu ya pada aktor-aktor di luar pemerintahan. Tapi temuan kami itu relatif bergantung pada peran civil society yang kuat karena proteksi pemerintah berarti parsial, tidak menyeluruh sejak persiapan keberangkatan di dalam negeri. Nah, yang kedua, negara masih menunjukkan sikap penanganan kasus ya dan belum pada pencegahan kasus. Jadi masih reaktif begitu kawan-kawan ya. Jadi kalau ada kasus baru menangani, kalau tidak ada ya ya sudah begitu ya. Nah, temuan kami saat itu seperti itu. Atas 5 migran ya perempuan migran yang kami highlighting saat itu. Nah, sebagai langkah implementasi kebijakan pelindungan, harusnya kan bukan reaktif ya, tapi kemudian aktif. Apa nih yang bisa dilakukan untuk melindungi migran kita? Karena banyak sekali migran Indonesia yang bekerja di luar negeri ya. Nah, padahal dalam Undang-Undang tahun 2004 yang direvisi ke 2017, negara itu adalah pihak yang memiliki kewajiban melindungi warga negara yang bekerja di dalam dan juga di luar negeri. Nah, solusi dari studi pelindungan perempuan PMI oleh negara, pertama, karena kami menggunakan konteks 3 rejim ya sebagai teori yang ada, sebagai teori inti, yaitu pemikiran Gunawardana, ada rejim broker, ada regulasi, dan juga proteksionis. Nah, solusi dari konteks rejim broker, ketika negara mengalami masa di mana kita masih terklasifikasi sebagai rejim broker, maka pemerintah itu harus memiliki fasilitas terhadap penempatan calon PMI yang berfokus pada penguatan pelatihan, pendidikan, begitu ya, bagi calon PMI. Kemudian juga memperkuat anggaran. Ya, kan di Indonesia ini kawan-kawan masalahnya adalah anggaran yang belum bisa apa ya banyak ya terfokus pada pelatihan calon pekerja migran Indonesia karena anggarannya memang tidak sedikit ya kawan-kawan ya untuk mengadakan pelatihan anggaran itu banyak. Nah, banyak sekali ketika kami riset di lapangan, itu pemerintah-pemerintah di daerah, karena kan amanatnya itu sekarang pemerintah daerah kawan-kawan ya, yang melakukan pelatihan-pelatihan. Bukan kayak dulu, kalau dulu kan ada agen, PJTKI, dan lainnya. Nah, sekarang tupoksi itu dimiliki oleh pemerintah daerah. Jadi anggarannya itu harus ada ya.
Karena itu penting untuk bentuk sebagai bentuk pelindungan dan juga pengawasan tentunya ya, pengawasan terhadap rekrutmen itu harus dilakukan sebagaimana amanat Undang-Undang 2017. Nah, yang kedua, kalau ketika kita misal didudukan pada rezim regulasi ya, pemerintah itu perlu membuat aturan turunan yang memiliki perspektif caring ya. Jadi selain undang-undang tentu ada aturan turunan kan di bawahnya ya kawan-kawan ya, PP, lalu kemudian Perda dan lainnya. Itu harus ada perspektif caringnya, pedulinya, berpihak pada pelindungan perempuan yang mengarah pada gender state ya, namanya itu gender state, negara yang eh, menjadi pihak yang protektif ya untuk melindungi perempuan dengan proteksi yang bukan parsial tapi menyeluruh dan juga partisipatif. Yang ketiga ada rezim proteksionis. Pemerintah wajib membuat pelindungan integratif sejak keberangkatan hingga kepulangan. Jadi kalau kita tadi bicara migrasi tenaga kerja ada 3 tahap, maka kalau memang kita ingin memasuki rezim proteksionis, harusnya pemerintah sudah punya pelindungan yang integratif di 3 proses ini, begitu ya kawan-kawan ya. Nah, sinergi kuat dengan civil society menjadi penting untuk memperkuat pengawasan di tiap tahap migrasi tenaga kerja yang tadi 3 itu. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak kawan-kawan untuk atensinya. Saya kembalikan ke Mbak Isnaini. Terima kasih Mbak Isnaini. Nah, baik, terima kasih Ibu. Aduh, pemaparannya sangat Masya Allah sekali, memberikan apa sih pengetahuan baru kepada kami terkait migrasi tenaga kerja ini. Jadi memang ya isu-isu migrasi apalagi tenaga kerja perempuan itu lebih banyak mengalami kasus yang tidak adil ya Bu, seperti tindak kekerasan baik di fisik atau juga tindak kekerasan seksual seperti itu. Nah, mungkin dari pemaparan yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Ana, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya terkait yang sudah disampaikan. Atau bukan hanya bertanya ya Mbak Isnaini ya, bisa saran masukan, kritik, atau sharing pengalaman. Ya, Ibu. Ini bicara terkait migrasi ya teman, migrasi tenaga kerja ini Ibu. Sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata Islam ya, Islam seperti itu. Sebenarnya Islam juga kan ada seperti aturan-aturan yang mengajarkan bagaimana kalau perempuan pergi ke luar negeri. Itu sempat apa sih sering kali disinggung seperti itu ya, Bu. Apalagi perempuan yang bekerja, bagaimana hukumnya. Nah, apalagi ini kerjanya sampai ke luar negeri. Seperti itu. Nah, ini apa pembahasan terkait migrasi tenaga kerja apalagi perempuan itu juga sering kali dibahas Ibu dalam forum-forum seperti Basul Masail itu dibahas juga Bu bagaimana seorang TKW ketika bekerja ke luar negeri itu. Makanya apa sih sangat ini memberikan insight yang baru bagi kami seperti itu Ibu. Mungkin oh ya, ini di kolom chat ada yang ingin merespon. Monggo silahkan ini dari Bapak Syafruddin Afkar. Baik, terima kasih Mbak Mbak Siti ya. Nama saya itu Iya. Syafruddin Azhar. Oh iya, maaf. Nggak apa-apa. Eh, karena teman-teman mahasiswa nggak nanya, bolehlah nanya lah. Apa mantan mahasiswa saya, Baik, mahasiswa Pak. mahasiswa tua gitu ya. Tapi saya beberapa hari lalu tuh saya melihat, saya suka intip Instagramnya Ibu Ana. Saya juga baru kenal Ibu Ana karena bukunya Ibu Ana ini kami terbitkan baru-barusan Desember kemarin Ibu Ana ya. Gender dan Politik, bukunya bagus gitu ya. Terima kasih Saya- Bapak. iya, saya lihat, eh, saya baca topiknya ada seminar terbuka. Wah, boleh nih gitu. Saya senang gitu ya, walaupun itu bukan studi saya, tapi isu itu menarik buat saya. Saya suka ikuti eh, topik seperti itu. Tapi yang mau saya singgung itu bukan masalah migrasi ya, Pak, tenaga migrasi. Tadi ada almarhumah itu Wilfrida itu sekampung dengan saya ya, dari NTT. Dulu beliau itu sempat dibebaskan oleh Pak Prabowo. Nah, tapi ini topik ini globalisasi dan tenaga migran itu mengingatkan saya pada zaman-zaman kuliah 80-an dulu itu ada waktu tahun 80-an tuh globalisasi itu mulai rame itu isu ya, ada Keynes, ada apa itu.
Huntington, terus ada Alvin Toffler, tokoh-tokoh itu ya. Kemudian ada Profesor Kenichi Ohmae yang orang Jepang itu, pastilah ini familiar buat Ibu Ana gitu. Nah, ada satu satu apa istilah tesis dulu atau eh, apa ya bilang apa, globally act ya, ya globally apa itu ya berpikir berpikir global bertindak lokal gitu. Globally, Ya. act locally. Ya, betul, betul gitu ya. Itu Michael Lacan ya, yang menyampaikan kalau nggak salah. Kemudian saya ingat bukunya Profesor, siapa itu, Profesor Kenichi Ohmae, The Borderless World itu persis seperti yang Ibu Ana tadi sampaikan gitu ya, tesisnya gitu ya. Kalau praktisnya, karena Ibu Ana melakukan riset ya, yang cukup cukup intensif, menarik, ya, datanya bagus gitu. Kemudian saya kaitkan dengan isu itu yang mau saya karena saya menarik itu dengan isu barusan kita ya dalam minggu-minggu terakhir ini kita ada apa itu ada netizen kita itu eh, ada tagline kabur aja apa itu kabur aja dulu gitu ya. Nah, banyak mahasiswa kita atau ahli-ahli kita profesional yang eh, sekolahnya bagus tapi kurang mendapat perhatian di dalam negeri sehingga ya kabur aja deh, kabur aja dulu. Kemudian salah satu menteri senior Pak Luhut itu marah besar itu di anu ya waktu waktu dia diwawancarai. Dia bilang, "Kamu kalau di luar negeri itu tidak akan menjadi apa, masyarakat kelas satu, pasti jadi second netizen gitu ya, apa warga kelas 2 lah gitu ya." Tapi saya itu siapa? Saya pingin bantah gitu, cuman nulis aja di Twitter gitu ya. Loh, banyak loh mahasiswa maupun ahli kita, expert kita itu di luar negeri itu bahkan tidak hanya menjadi makhluk kelas satu, tapi mendapatkan penghargaan misalnya dari Jerman, dari Inggris, dapat medali itu, medal yang siri itu loh, istilah siri itu ya, kalau di Inggris. Kita sebut misalnya Pak Habibie. Pak Habibie itu tidak saja mendapatkan warga negara Jerman, tapi benar-benar luar biasa ya. Beliau menemukan 33 paten itu ya di Nautica. Kemudian yang terakhir itu bulan lalu itu CEO dari Philips, Philips Electric itu lampu itu yang pusatnya di Belanda, dia itu sudah eh, berusaha atau bisnis di Indonesia 120 tahun. Baru bulan lalu itu atau 2 bulan lalu itu eh, CEO-nya orang Indonesia, Pak siapa itu Suryo Suwitnyo kalau nggak salah ya. Dan itu kan luar biasa gitu ya, menginspirasi ya kita semua, menginspirasi. Kalau saya sudah tua kali ya, Bu Ana ya, teman-teman mahasiswa mungkin kabur aja dulu deh gitu loh. Tapi jangan kayak Wilfrida, kayak tadi yang nama-nama disebut oleh Bu Ana gitu. Persiapkan pendidikan dengan baik, kemudian berprestasi, kemudian bersaing di luar negeri. Setelah itu, karena yang bersaing, yang kabur aja dulu kan sumber devisa Bu Ana ya. Ya, nah saya tidak membantah apa yang disampaikan Bu Ana, tidak juga memberi masukan. Cuma saya ingin tahu apa respon Bu Ana terhadap isu kabur aja dulu gitu. Konteksnya di luar yang tenaga migran yang pendidikannya kurang bagus ya. Kita bicara dari level adik-adik mahasiswa dan mungkin tingkat ke atas ya, S1, S2 atau S3. Saya ingin tahu apa kira-kira respon Ibu Ana terhadap isu kabur aja dulu gitu. Kaitannya dengan diskusi kita siang ini. Terima kasih Bu Ana ya. Terima kasih banyak Pak Syafruddin Azhar. Mbak Isna ini izin saya langsung jawab atau bagaimana? Kan langsung dijawab. Oke, baik, terima kasih. Pak Syafruddin, semoga selalu sehat kabarnya ya. Ini Pak Syafruddin ini kawan-kawan, beliau adalah senior editor di Prenada Media Group ya. Dan alhamdulillah kemarin ada satu buku kami yang diterbitkan di Prenada Media, itu judulnya Gender dan Politik ya. Jadi buku Gender dan Politik ini di dalamnya ini ya, Bapak ada juga satu bahasan kawan-kawan tentang gender dan
buruh. Jadi baik buruh yang ada di dalam negeri maupun buruh yang ada di luar negeri yang kaitannya dengan globalisasi migrasi tenaga kerja ya. Ibu Ana, Eh interupsi Ibu Ana. ya, Ada satu mahasiswa yang bertanya pertama, saya kasih hadiah buku buku itu. oh iya, iya, baik. Yang Benar pertama Bapak, ini. ada satu mahasiswa yang bertanya, kawan-kawan, saat diskusi apa ada buku waktu itu, dan kemudian dikasih buku ya sama Ya, Pak. yang sekarang. Oh, yang Ini sekarang, wah, yang maksudnya sekarang, setelah setelah saya ini nanti pertanyaan kedua, kalau mahasiswa nanti dikasih dua deh, dua dua orang. wah, terima kasih banyak Bapak. Pak Minta Yai, alamatnya ya, minta iya, alamatnya. Pak Yai izin ini ada yang mau berikan buku ya, kalau ada mahasiswa yang bertanya nih, oke. Matur nuwun Bapak, terima kasih banyak Pak Sami, Syafruddin. sami. Eh, Baik, kalau kalau ini ya yang tadi terkait hashtag ya, kabur aja dulu itu sebetulnya ada yang unik ya, Pak Syafruddin juga kawan-kawan semua. Saya pernah lihat satu postingan juga dari migran perempuan kita karena kalau bicara migran kan karena tema kita hari ini memang globalisasi migrasi tenaga kerja. Jadi memang benar yang Pak Syafruddin tadi sampaikan bahwa kita bukan hanya melihat pada konteks apa migran domestik, begitu kan ya? Kalau kita melihat globalisasi migrasi tenaga kerja berarti banyak sekali pekerja migran gitu, baik yang ada di sektor tadi ya domestik maupun yang ada di sektor formal, termasuk juga yang kemudian menjadi pekerja di perusahaan, begitu ya, ataupun justru menjadi seorang dosen ya di universitas yang ada di luar negeri, ataupun mengisi ruang-ruang lainnya yang ada di luar negeri, begitu ya. Itu juga kalau kalau bisa diklasifikasikan mereka juga merupakan migran, ya enggak? Kalau dulu kalau dulu kan bahasanya itu TKI ya, kawan-kawan ya. Kalau sekarang bahasanya adalah PMI, Pekerja Migran Indonesia. Nah, jadi ada satu caption Pak Syafruddin juga kawan-kawan itu di satu di satu akun ya yang saya lihat di mana beliau itu adalah bagian dari pekerja migran perempuan. Nah, kalau yang ini bukan termasuk gini, dia tidak mengalami fenomena yang tadi kami riset begitu ya, kawan-kawan. Yang tadi kami riset itu adalah migran-migran domestik yang mengalami kekerasan. Nah, satu akun ini yang saya lihat belum lama ini, dia termasuk pekerja migran domestik di Hong Kong, tapi dia bisa survive dan dia mendapatkan pelindungan sesuai kontrak kerjanya karena dia memiliki majikan yang baik juga, gitu ya. Jadi fenomena-fenomena ya, success story ya dari migran kita yang ada di luar negeri itu juga banyak sebetulnya kawan-kawan ya, banyak banyak juga kekerasan yang terjadi, tapi juga ada success story ya yang terjadi terhadap migran kita di luar negeri atau perempuan pekerja migran kita di luar negeri di semua destinasi country ya. Nah, salah satu caption yang ada di sosial media dia, Bapak, itu gini, Alhamdulillah tuntas sudah eh, berapa? Dia kurang lebih kurang lebih hampir 20 tahun ya Bapak ya bekerja di luar negeri. Terus alhamdulillah sekarang saatnya saya kembali ke Indonesia. Saya akan mengabdikan diri saya di Indonesia. Hashtag kabur aja dulu. Saya sudah selesai dengan kabur aja dulu kata dia gitu ya. Jadi ini dia berpikir bahwa ketika dia bekerja ke luar negeri, dia sebetulnya kan tengah bukan hanya menghidupi keluarga ya kawan-kawan, tapi dia tengah menyalurkan kemampuannya ya, kapabilitasnya, apa yang bisa dia lakukan begitu ya. Tentu dia berjuang ya. Ke luar negeri itu bukan kabur kan gitu ya. Ke luar negeri itu dia justru berjuang untuk menghidupi keluarganya, untuk kemudian survive, untuk kemudian merefleksikan bahwa saya bisa menjadi pribadi yang mandiri kan begitu ya kawan-kawan ya. Karena masalah-masalah di dalam negeri tentu kawan-kawan ketika diskusi akademik itu banyak sekali ya mendiskusikan bagaimana tingkat pengangguran di Indonesia, bagaimana orang-orang yang mohon maaf ya belum memiliki akses pendidikan yang baik seperti alhamdulillah kita miliki, itu mereka harus berkompetisi dengan tuntutan ya, demand dari perusahaan-perusahaan yang tinggi, harus seperti ini, harus seperti itu, harus seperti ini dan lainnya ya, belum lagi sertifikat kompetensi yang ditanya misalnya. Nah, ini bagi orang-orang yang tidak bisa melengkapi itu, maka ya harus punya alternatif lain. Berarti apa? Salah satu alternatifnya adalah bekerja di luar negeri. Jadi itu termasuk hak ya, hak yang sebetulnya tidak bisa kita larang, tapi juga harus kita dukung ya, pemerintah harus mendukung dengan adanya kebijakan pelindungan yang baik. Jadi menurut saya fenomena kabur aja dulu itu sebetulnya
Ya, mohon maaf ya Bapak kawan-kawan semua, saya melihat bahwa itu merefleksikan pemerintah kita itu sebetulnya tidak memiliki perspektif pelindungan terhadap warga negara ya. Kalau pemerintah memiliki perspektif pelindungan, bukan pola pikir yang disampaikan oleh pemerintah ke masyarakat luas seperti kita ini, bukan seperti itu. Tapi berpikirnya adalah apapun yang menjadi bagian dari upaya Anda dalam bekerja, kami akan berusaha untuk melindungi Anda di dalam dan di luar negeri. Begitu ya. Jadi hashtag kabur aja dulu tuh harusnya justru apa ya, tidak menjadi momok yang menakutkan ataupun kalau kita lihat di beberapa media sosial yang ada, pada akhirnya kolega kita ya, saudara-saudara kita orang Indonesia yang ada di luar negeri, mereka justru akhirnya bersuara bahwa saya di sini survive, saya belajar, saya juga sambil melakukan, bahkan ada ya kawan-kawan yang melakukan literasi politik ya di sana. Jadi dia memberikan literasi pada warga negara Indonesia lain yang tinggal di sana bareng-bareng sama dia ya. Seingat saya di satu negara Kanada atau di US ya. Jadi justru dia melakukan hal-hal baik. Jadi ironi begitu menurut saya Pak Syafruddin ya, hashtag kabur aja dulu itu padahal banyak warga negara kita yang di luar sana melakukan the best what they can do gitu ya, yang terbaik yang mereka bisa lakukan, baik pada sektor tadi informal apa workers ataupun formal workers begitu. Terima kasih Bapak. Mungkin itu respon ataupun respon singkat ya. Nanti bisa kita teruskan lagi melalui diskusi yang panjang ya, Pak Syafruddin ya. Terima Ini kasih. Iya, sangat saya senang karena saya sebetulnya ingin tahu apa yang keluar dari mulut Bu Ana itu apa. Ternyata Bu Ana sependapat dengan saya yang secara secara apa ya, secara benang merahnya itu bahwa pemerintah kita itu tidak responsif dengan tenaga tenaga skill tenaga kerja kita gitu ya. Ya, Penganggurannya tinggi, hanya ya, janji politik gitu ya. Nah, ya. saya sependapat. Berarti Bu Ana sependapat dengan saya. Nanti saya kasih buku Bu Ana ya hadiahnya. Wah, terima kasih Pak Lain Syafruddin. maksudnya. Matur nuwun, sangat hatur nuhun Bapak. Iya, sama-sama. Ya, sama-sama. baik. Terima kasih Ibu. Tadi jawabannya sangat-sangat apa ya, memberi keyakinan lagi, meyakinkan orang-orang yang ingin kabur aja dulu perihal kontroversi yang ada saat ini. Untuk itu langsung mungkin kami lanjut. Ini sudah nampaknya banyak yang mulai mau bertanya ya karena dapat hadiah buku. Mungkin kami lanjut yang dari tadi ini udah ada saudara Afgan. Kami persilahkan. Oh, oke, terima kasih moderator. Oke, Baik. sebelumnya perkenalkan nama saya Raden Panji Muhammad Imam Maun Afgani. Saya mahasiswa SPS jurusan Pengkajian Islam, konsentrasinya sejarah. Nah, bicara persoalan civil society, sepertinya persoalan civil society ini kan dari dulu pemerintah kita ini baru bertindak ketika civil society mulai bergerak. Bahkan jangankan dari barusan zamannya Praprono, tapi sudah sejak zamannya Soeharto pun Soekarno saja baru bergerak ketika civil society sudah bergerak. Bahkan seperti di arsip-arsip sejarah itu sampai ada bilang Soekarno mahmilupkan dan lain sebagainya itu kan ketika civil society bergerak. Nah, ketika penelitiannya Bu Ana ini menunjukkan bahwa ketika ada persoalan seperti ini, itu baru diatasi ketika civil society ini sudah bergerak. Kira-kira apa yang cocok, yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah yang masih baru brojol sekarang hari ini, yang harus dilakukan perihal persoalan ini, pekerja migran. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, perempuan yang bekerja di luar, ini kalau saya tidak salah. Tapi dulu jadi memang ada ketika perempuan keluar itu harus dibarengi, tapi itu ilatnya kan, ilatnya ketika memang di luar ini membahayakan. Pada saat itu kan konteksnya perempuan harus keluar jadi takut Juga membahayakan. Nah, ketika ada hukum sekarang, ada hukum dan undang-undang yang melindungi, itu bisa jadi tidak berlaku. Kalau nggak salah Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu pernah berkata bilang seperti itu ketika undang-undang. Nah, tapi persoalannya undang-undang hari ini dari studinya Bu Ana ini kan undang-undang hari ini saja belum bisa melindungi perempuan, belum bisa melindungi pekerja migran kita. Nah, apakah ini akan menjadi sebuah keharusan kembali perempuan ini harus keluar dengan
Itu kan jadi pertanyaan. Ketika memang undang-undang yang berlaku belum bisa melindungi kalau misalkan civil society belum bergerak. Nah itu mungkin bisa jadi pertanyaan bersama yang nomor dua. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Ibu. Iya, baik. Terima kasih, Mas Afgan. Mas Afgan, Ibu tebak suaranya sebagus Afgan penyanyi ya. Aduh, Oke, Pasti dong. ya Pak ya ya. Oke baik. Tapi mohon maaf ya, yang kedua tuh tadi suaranya kan agak kresek-kresek ya. Mungkin Mbak Isna ini saya benar nggak koreksi kalau salah ya. Apakah perempuan juga misal apa load gitu ya? Maksudnya dibolehkan untuk keluar ketika misal kalau kita merefleksikan hari ini aja undang-undangnya belum bisa melindungi perempuan, misal begitu. Apakah begitu yang dimaksud Mas Afgan ya? Yang kedua. Kedua itu ketika perempuan keluar rumah dulu kan itu Bu, apa peraturan dalam syariat itu harus beserta dengan mahram atau dia harus aman Mm-mm. apa diri aman. Nah, tapi bagaimana dengan undang-undang yang saat ini? Saat ini itu sebenarnya udah ada pelindungan terhadap pekerja migran tersebut, tapi ya, undang-undangnya tidak berlaku. Apa masih tetap perempuan kerja ke luar negeri seperti itu, Bu? Memandang undang-undang yang ada tapi tidak diimplementasikan. Seperti Oh itu, Bu. oke. Oke baik. Terima kasih Mbak Isna ini ya. Ya, Mas Afgan, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ini memang juga jadi apa hal yang perlu kita highlight ya ataupun diskusikan ya. Karena kalau kita bicara civil society, em, kami baru saja berdiskusi beberapa waktu lalu ya sama kawan-kawan Magister Ilmu Politik. Jadi koleganya kawan-kawan SPS nih ya yang lagi apa bersama-sama kita siang hari ini berdiskusi. Belum lama kami mendiskusikan tentang relasi negara dan masyarakat sipil ya. Jadi kalau kita bicara masyarakat sipil, sebetulnya gini, di dalam beberapa negara, misal ya kawan-kawan kita melihat negara Filipina. Nah, Filipina ini punya similarity ya dengan Indonesia dalam konteks globalisasi migrasi tenaga kerja. Kalau kawan-kawan tracing, kuantitas dari pekerja migran Filipina itu rata-rata ada di atas kuantitas dari pekerja migran yang berasal dari Indonesia. Dan itu juga mereka memasuki negara-negara yang menjadi destinasi favorit tadi ya, yang tadi Ibu sempat highlight dalam konteks favorit tadi itu, baik Malaysia, Hong Kong, ya, Taiwan, lalu kemudian Singapura dan lainnya. Nah, persamaan yang lainnya, kekuatan civil society mereka itu juga mempunyai kemiripan dengan kualitas ataupun kapasitas ya kekuatan yang dimiliki oleh civil society yang ada di Indonesia. Kalau kita runut secara historisitas, sejak Orde Lama sebetulnya civil society di Indonesia itu punya kekuatan yang signifikan ya dalam konteks mereka ikut dalam kehidupan pemerintahan secara politik pemerintahan di Indonesia. Nah, namun perannya kan kemudian sempat terhenti ketika masa Orde Baru ya, kawan-kawan ya, 32 tahun tidak diberikan keleluasaan untuk kemudian berpartisipasi secara politik dalam konteks pemerintahan. Nah, kemudian pasca reformasi 1999 mereka mendapatkan kembali ya kekuatan untuk berpartisipasi secara politik. Jadi di Indonesia civil society yang ada yang hari ini kita lihat itu punya kekuatan yang cukup signifikan untuk kemudian bisa menjadi komponen yang bisa mengawasi ya kinerja pemerintah dan juga menjadi kekuatan penyeimbang ya. Kalau kita bicara tentang civil society, tentu mereka menjadi salah satu bagian dari kekuatan politik yang ada di Indonesia yang bisa menjadi penyeimbang dan juga pengawas bagi jalannya pemerintahan secara umum ya, atau aksi-aksi yang dilakukan oleh pemerintah begitu. Nah, sebetulnya kalau kita kutip penjelasan dari ada satu tokoh namanya Mas Afgan, ini Mundayat namanya ya. Mundayat itu nulis satu tulisan bersama kawan-kawan yang lain di tahun 2017. Dia mengklasifikasikan tipologi dan juga karakteristik civil society ya. Jadi ada empat karakteristik yang di-highlight oleh Mundayat itu. Pertama adalah alternative governmentality. Nah, kalau alternative governmentality ini civil society-nya kuat, sementara pemerintahannya atau pemerintahnya itu lemah ya, ya not doing something ya, ya let's say bukan nggak melakukan sesuatu sama sekali ya, tapi pemerintahnya itu lemah ya, terkooptasi dan lainnya. Nah, jadi civil society-nya yang kuat dan kemudian dia yang memegang tampuk laju pemerintahan yang lebih dominan untuk kemudian melindungi warga dan lainnya, itu namanya alternative governmentality. Nah, yang kedua ada extra legal governmentality.
Kalau di dalam konteks extra legal governmentality ini, justru memang non-aktor pemerintah yang kemudian menguasai ya jalannya pemerintahan, dan kemudian ada patronage governmentality itu di mana elit ya elit-elit ya segelintir pihak itulah yang berkuasa ya, oligark dan lainnya. Nah yang terakhir itu ada democratic governmentality. Nah ini yang Ibu sempat quotes dalam penelitian Ibu tadi, bahwa kalau tadi case tadinya di Malaysia itu terbentuk relasi yang democratic governmentality antara negara dengan civil society. Karena apa? Karena negara berperan dalam pelindungan, ada perspektif, ada political will yang dilakukan oleh pemerintah kita at that time, gitu ya, Mas Afgan dan kawan-kawan, untuk menyelesaikan kasus-kasus Wilfrida, Adelina, dan juga Miriance. Sementara civil society-nya juga kuat bersinergi dengan pemerintah. Mereka berupaya untuk memberikan saran masukan dan juga bersama-sama dengan pemerintah bisa menyelesaikan kasus yang ada. Apa indikasinya? Indikasinya waktu itu salah satunya adalah kalau kawan-kawan mungkin nanti tracing, ada petisi online ya, petisi online yang diadakan untuk Save Wilfrida. Jadi judulnya itu Save Wilfrida ya, dari hukuman mati. Nah, itu diinisiasi oleh civil society yang ada di Indonesia. Jadi at that time democratic governmentality-nya lebih terlihat dibanding yang terjadi di Hong Kong ya. Kalau di Hong Kong itu lebih ke alternatif governmentality. Tentu kalau kita bilang apakah civil society kuat ya, negara lemah dan lainnya, kita harus bilang itu per kasus ya kawan-kawan ya, karena dinamis relasi negara dengan civil society itu dinamis, jadi tidak bisa kita pukul rata dalam konteks pemerintahan. Yang bisa kita lakukan itu memang menelaah per kasus. Nah kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ya biar kemudian civil society-nya itu juga oke, civil society berjalan dengan baik, tapi pemerintah juga harus dong, karena kan kalau amanat undang-undang pemerintah yang wajib melindungi warga negara kan gitu ya kawan-kawan ya, yang wajib melindungi warga negara itu bukan civil society, tapi justru pemerintah kan begitu ya. Nah, berarti pemerintah harus punya perspektif. Kalau dalam literatur yang kami baca, kawan-kawan, yang Ibu baca ya dalam konteks migrasi tenaga kerja, itu tadi ada satu kata yang tadi Ibu sempat jelaskan di dalam PowerPoint, namanya gendered state. Ya, apa yang dimaksud dengan gender state? Nah, Ibu kutip kata-kata Will Kimlicka ya. Dari bukunya Kimlicka, gender state itu berarti pemerintah itu punya perspektif caring, peduli. Jadi pemerintah itu lewat kepeduliannya, dia implementasikan dalam kebijakan, dalam undang-undang, dalam sikap, dalam pola pikir gitu ya. Karena kita punya kebijakan bagus, tapi kalau implementasinya nggak bagus kan sama aja ya kawan-kawan ya. Jadi untuk apa kebijakan yang bagus, tapi terimplementasikannya tidak bagus, dan karena apa? Karena aktor politik pemerintahnya nggak punya perspektif pelindungan, misalnya gitu ya. Nah, jadi ini yang di-highlight oleh Kim Lika ketika bicara tentang gender state gitu ya dalam bukunya. Itu perspektif caring tadi ya. Nah, kemudian tadi Mas Afgan juga bertanya kalau undang-undang hari ini misal kita lihat belum bisa melindungi perempuan ya, lalu kemudian bagaimana kalau perempuan dia keluar keluar negeri, apakah perempuan safe, apakah boleh dan lainnya. Memang salah satu ini ya kawan-kawan ya, kewajiban dari pemerintah itu adalah memberikan hak ya kan, hak untuk warga negara, dan itu kemudian diatur oleh konstitusi ya, oleh Undang-Undang Dasar 1945 ya, hak untuk mensejahterakan, hak memberikan pendidikan kan gitu ya, penghidupan yang layak dan lainnya. Berarti bekerja ke luar negeri itu merupakan satu komponen di mana masyarakat kita berusaha untuk mencari penghidupan yang layak kan gitu ya, yang mana dalam hal ini seharusnya pemerintah itu bisa mencukupi kehidupan layak itu di dalam negeri ya nggak kawan-kawan. Ya, pada konteks benar sih kalau kita bicara diskusi tentang globalisasi migrasi tenaga kerja dewasa ini, kawan-kawan, sebetulnya bukan hanya faktor pull and push factor ya. Kan kita biasanya bicara tentang pull and push factor. Jadi ada faktor pendorong, ada juga faktor penarik. Faktor pendorongnya misal ya apa kawan-kawan, ketersediaan lapangan kerja kan gitu ya. Tapi kalau penariknya misal negara yang mau kita datangi tuh mereka butuh SDM kan begitu kan, butuh SDM pekerja lebih, kemudian mereka juga butuh butuh tambahan tambahan tanda kutip ya, bantuan tenaga kerja dari negara-negara lain, sehingga mereka mengkuotakan bahwa mereka tuh butuh pekerja sebanyak-banyaknya gitu ya. Belum lama kawan-kawan belakangan sekitar 10 hari lalu saya juga habis diskusi sama SBMI ya, Serikat Buruh Migran Indonesia, itu bicara tentang eh, ruang ruang tenaga kerja
yang dibutuhkan oleh pemerintah Jepang. Nah, kalau kita bicara pemerintah Jepang kan beda lagi tuh ya, Mas Afgan dan kawan-kawan. Mereka butuhnya bukan informal workers. Mereka butuhnya bukan PRT, pekerja rumah tangga ya, seperti di Hong Kong, Malaysia dan lainnya, atau Saudi Arabia dan lainnya. Tapi mereka tuh butuhnya tenaga kerja yang bisa mengisi sektor-sektor teknik, industri gitu ya, perekonomian dan lainnya. Itu mereka butuh itu karena mereka kurang ya mereka kawan-kawan pasti tahu ya isu tentang bagaimana regenerasi ya di Jepang, bagaimana kemudian warga negara yang perempuan itu tidak menginginkan untuk mereka melahirkan ya karena banyak sekali alasan-alasan yang ya baik secara ekonomi maupun secara efisiensi ya kemudahan dan lainnya ya punya anak itu sulit pengawasannya, sulit apa namanya edukasinya, sulit juga kemudian pengasuhannya dan lainnya. Akhirnya mereka mengalami penurunan ya pada konteks jumlah dari warga negara. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah. Jadi, menurut Ibu, kalau di pertanyaan keduanya Mas Afgan, perempuan itu baik perempuan maupun laki-laki, karena kalau kita bicara adil gender, nah lagi-lagi kalau kita bicara adil gender ya, sebetulnya Islam itu adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan secara gender, benar nggak? Kita nggak bicara aliran-aliran feminis ya, tapi kalau kita bicara gender dalam Islam itu sangat mengagungkan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan, benar ya? Tanpa kemudian menghilangkan nature, kealamian laki-laki dan juga perempuan. Kalau kita bicara nature sama nurture ya. Kalau nurture kan dia ada karakteristik yang kemudian dibentuk ya. Tapi kalau kita bicara nature ya alamiahnya laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini ya. Itu kita tidak melanggar itu apa yang sudah dikasih oleh Allah ya. Tapi kalau secara kesempatan bekerja ya, kemudian ikut dalam politik pemerintahan, lalu kemudian sekolah setinggi-tingginya dan lainnya, itu Islam mendukung ya untuk akses yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Dan itu banyak sekali dari literatur-literatur yang bisa kita baca, termasuk buku dari apa guru besar kita ya kawan-kawan ya yang sekarang adalah Menteri Agama kita ya yang sangat kita sayangi. Nah, jadi kawan-kawan kalau bicara itu tadi Mas Afgan yang justru menjadi highlight Ibu justru kualitas kebijakannya yang harus mewadahi kesempatan yang sama dan juga pelindungan terhadap perempuan. Jadi kalau undang-undangnya itu belum bisa melindungi perempuan, berarti kita sebagai warga negara, kita sebagai akademisi, kita berkewajiban untuk memberikan input bagi pemerintah untuk mereka merevisi ya undang-undang sehingga undang-undang itu berperspektif adil gender dan juga berpihak terhadap perempuan. Nah, terakhir kalau bicara tentang perundangan, mungkin Mas Afgan dan kawan-kawan kita juga sempat dengar ya bahwa Undang-Undang TPKS atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu diketok palu di tahun 2022 ya Mas Afgan ya. Nah, jadi itu merupakan salah satu sebetulnya upaya untuk melindungi perempuan yang merupakan korban-korban dari kekerasan ya, baik kekerasan fisik, seksual dan lainnya, termasuk KDRT di dalamnya ya. Meskipun menurut Ibu undang-undang tersebut tentu juga ada kekurangannya ya. Undang-undang TPKS masih ada kekurangannya yang mungkin nanti di sesi lain bisa kita diskusikan ya. Nanti terlalu panjang ke sana ke arah sana. Baik, mungkin itu mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mas Afgan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Bagaimana Saudara Afgan? Apa sudah bisa diterima jawabannya Bu Ana? Sudah. Terima Oke, kasih. baik. Kami lanjut ke penanya kedua, Saudara Al-Muzil. Kami persilahkan. Sabar ya teman-teman yang mau nanya lagi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini langsung atau ada prolog lagi? Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Izin ini mungkin Ibu Ana, ini mungkin bukan pertanyaan, cuma menambah apa perspektif. Nah, mungkin dari penjelasan Ibu Ana tadi saya belum mendengar soal isu migrasi pekerja Indonesia, soal bagaimana migran-migran Indonesia ini sebenarnya memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan kebudayaan. Nah, seperti misalnya di tahun 2024 itu, nah terjadi ada beberapa negara yang mengklaim kebudayaan-kebudayaan yang notabene itu kebudayaan Indonesia. Nah,
Sehingga menteri menteri ke, menteri kebudayaan waktu itu kok Fadli Fadlizon kalau nggak ya, Fadlizon itu memberikan pernyataan yang justru sangat miris gitu. Artinya apa? Eh, Pekerja migran Indonesia ini memiliki kontribusi dan lagi-lagi pemerintah tidak memberikan langkah-langkah yang solutif untuk bagaimana soal kelangsungan hidup dan sebagainya. Nah, kira-kira menurut Bu Ana terkait soal itu gimana? Nah, kemudian yang kedua terkait soal hashtag kabur aja dulu. Nah, mungkin ini eh, apa hashtag yang politis ya Bu ya. Dan orang-orang yang merespon soal hashtag itu soal kabur aja dulu itu respon politis gitu. Karena mungkin melihat kondisi carut marut perpolitikan Indonesia dan sebagainya itu nggak menentu gitu Bu. Sehingga muncul keresahan-keresahan atau suara-suara dari akar rumput untuk menyuarakan bagaimana realitas pemerintah hari ini gitu. Sehingga solusinya adalah kabur aja dulu, mencari pekerjaan-pekerjaan di luar. Nah, mungkin itu aja Bu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung kami serahkan ke Ibu Ana. Silahkan Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Panggilannya Mas Muzil ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin yang yang Ibu Mas Muzil, tapi koreksi kalau Ibu salah ya. Tapi pada konteks budaya tadi ya, ini menjadi soal yang sebetulnya sebetulnya Ibu masih menerka nih. Apakah yang dimaksud dengan Mas Muzil adalah globalisasi budaya? Kaitannya karena kalau kita bicara tentang Betul Bu. globalisasi, halo, halo, ada ada statement tambahan kah, Mas Muzin? No? Nggak ada Bu, nggak ada Bu. Oh, oke, baik. Nah, misal kalau kita bicara tentang budaya, kalau kaitannya sama migrasi tenaga kerja, yang saya amati mungkin tidak terlalu para pekerja migran kita tidak terlalu punya atensi ya terhadap konteks budaya yang dimaksud. Tapi kalau kita bicara globalisasi budaya, which is kalau kita bicara globalisasi budaya itu yang dimaksud itu proses pertukaran ide gitu ya, gagasan atau apa norm ya nilai begitu ya antar berbagai budaya di dunia di dunia ya around the world itu pasti kita bicara tentang globalisasi ya kan karena ya di bukunya Andre Hewitt sekalipun itu juga ada bahasan tentang globalisasi budaya bukan hanya ketika kita bicara globalisasi maka kita bicaranya itu ekonomi pertahanan gitu ya terus kemudian region atau kawasan ya dan lainnya, tapi kita juga bicara tentang kesehatan, budaya, pendidikan, kan begitu ya, Mas Muzil ya dan kawan-kawan. Jadi kalau yang dimaksud dengan konteks tadi budaya yang kemudian apa dipaparkan oleh Mas Musil adalah pertukaran nilai ya, ide, gagasan dan lainnya yang tentunya kalau kita bicara globalisasi itu dipengaruhi oleh media, teknologi gitu ya, perjalanan gitu ataupun pada konteks apa ya memperkaya ya budaya-budaya lokal itu tentu kita bisa misal apa ya meletakkan pemahaman itu pada misal migran kita atau pekerja migran kita yang bekerja di semua negara tujuan yang mana mereka tuh punya one day off misal gitu ya mereka punya satu hari libur one day off itu istilahnya untuk satu hari libur gitu kan ya itu tidak sebetulnya tidak dimiliki oleh migran kita yang ada di Malaysia ya kawan-kawan ya karena mereka nggak punya skema satu hari libur karena tidak diatur oleh kebijakan pemerintah Malaysia yang ada itu di Hong Kong ya misal mereka berkumpul di Victoria Park gitu kawan-kawan ya. Terus kemudian mereka diskusi. Nah, kenapa pekerja migran kita di Hong Kong itu lebih kritis? Karena mereka punya waktu untuk diskusi, kawan-kawan. Ya, kan dengan kita diskusi itu kita jadi punya wawasan, begitu kan kan ya. Kita tukar pikiran, jadi kita sama-sama punya pendapat yang bisa memberdayakan ya diri kita. Kemudian kita bisa apa fight gitu ya. Kita bisa kritis, kita bisa melawan, kita bisa bergerak dan lainnya. Nah,
tenaga kerja kita yang ada di Hong Kong, Mas Muzil dan kawan-kawan lain itu punya satu hari untuk mereka bisa berkumpul. Nah, pada konteks berkumpul itu, maka itu terjadi tuh pertukaran ide, gagasan dan lainnya ya, kawan-kawan ya. Dan kemudian warga negara Hong Kong melihat itu sebagai kayak melting point gitu ya, untuk mereka tuh ketemu diskusi si migran itu ya, maksud maksud Ibu pekerja migran gitu ya, baik dari Indonesia maupun dari negara lain kayak dari Filipina, Vietnam dan lainnya yang mereka tuh ikut juga berkumpul dan kemudian berdiskusi. Nah, itu juga warga negara Hong Kong akhirnya melihat bahwa itu merupakan suatu apa ya enlightenment ya. Dan itu juga bisa jadi input untuk mereka. Oh, pekerja migran tuh merupakan entitas yang mereka tuh individu yang berdaya ya, gitu ya kawan-kawan ya. Bukan bukan individu yang perlu ya mohon maaf ya, ya idealnya kemudian tidak didudukan sebagai hanya seorang pekerja yang diupah, terus kemudian mereka mendapatkan kekerasan dan lainnya, mereka tuh mohon maaf ada di level bawah begitu ya, karena mereka dipandangnya tuh nggak paham keilmuan, nggak punya wawasan yang banyak, terus bahasa Inggris juga misal tidak bagus gitu ya kawan-kawan ya. Tapi mereka dipandang sebagai sosok yang berdaya karena tadi ada pertukaran ide ya dan lain-lain yang dilaksanakan sebagai one day off tadi. Nah, tapi kalau kita geser lagi ke konteks globalisasi secara budaya dalam arti misal kita merefleksikannya dengan kasus-kasus kayak pencaplokan pulau gitu ya, si Padan, Gitan dan lainnya misal ya oleh negara-negara lain yang milik Indonesia tapi dicaplok oleh negara lain, itu berarti kalau itu merefleksikan bagaimana lagi-lagi kawan-kawan kita bicara tentang peran pemerintah lagi ya, yang tadi juga peran pemerintah kalau kita bicara migrasi tenaga kerja, yang ini juga untuk menjaga kekayaan Indonesia dalam hal ini adalah pulau ya, ataupun misal kawan-kawan budaya lain ya seperti misal kulineri kan gitu ya, dan lainnya itu juga menjadi peran pemerintah tentunya untuk untuk memberikan pelindungan dan juga penjagaan melalui kebijakan dan juga pengawasan yang ada. Berapa banyak kawan-kawan ya dari fenomena-fenomena yang ada terkait pencaplokan pulau dan lainnya itu kan Indonesia ini banyak pulau-pulau tidak berpenghuni ya kawan-kawan ya, tidak berpenghuni dan juga belum belum ternamai, jadi belum ada namanya ya. Pernah suatu waktu kolega ibu yang tinggal di Tanjung Pinang ya, itu dia juga cerita bahwa tempat rekreasi di sana ya yang digunakan oleh warga lokal itu masih sangat alami ya kawan-kawan ya, masih jernih, sangat alami gitu ya, dan dia senang gitu untuk bawa anak-anaknya ke situ. Tapi di sekitar itu ada beberapa kayak Pak Syafruddin bahasanya ya kayak kayak lokal resort gitu ya Pak ya. Lokal resort yang itu didirikan dan dimiliki oleh orang asing ya. Dan dia dapat izinnya gitu ya. Berarti berarti kan refleksi dari itu pemerintah kita itu masih dengan gampangnya begitu ya kawan-kawan ya, memberikan izin pada pihak-pihak yang punya modal secara ekonomi begitu ya. Tapi kemudian eh, tidak memikirkan bagaimana nanti keberlanjutan si resort ini nih ketika misal terkooptasi ataupun misal nanti ke depan itu dimiliki ya oleh orang asing. Nah, itu gimana? Nanti nasib dari warga lokal begitu ya, atau bagaimana nasib dari lingkungan setempat dari yang tadinya bersih jernih, gimana ke depannya, nah misal begitu ya. Jadi menurut Ibu perspektif itu yang harusnya dimiliki ya oleh pemerintah kita. Tentu tentu sebetulnya kalau kita bicara perspektif, kita juga sebagai warga negara harus memiliki perspektif itu ya, misal kita ikut menjaga apapun yang kita bisa lakukan, tapi kan kita tidak punya kuasa untuk mengesahkan kebijakan. Yang kita punya adalah kuasa untuk memberikan saran masukan. Kita ikut berpartisipasi secara politik ya, untuk mempengaruhi pemerintah, dan itulah pemahaman dari partisipasi politik ya menurut Samuel Huntington dan John Nelson. Kita ikut dalam kegiatan-kegiatan politik yang ada, kita ikut istilahnya selain pemilu kita ikut ngasih saran masukan dan lainnya kepada pemerintah, tapi kita nggak punya kuasa untuk mengesahkan kebijakan. Nah, yang punya kuasa adalah tentu ya pemerintahan. Lagi-lagi kita kembalikan ke eksekutif dan juga legislatif kan begitu. Jadi mungkin itu respon Ibu ya, Mas Muzil, terkait tadi kalau kita bicara tentang budaya, dan tadi yang hashtag kabur aja dulu, yaitu jadi respon Mas Muzil sebagai generasi muda nih nanti gimana nih ya,
eh, merefleksikan ya konteks kabur aja dulu, baik tadi secara politis yang direspon secara politis maupun juga oleh masyarakat umum ya secara umum. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin bisa penanya terakhir ya. Tadi Kak Anissa sempat mau bertanya, mungkin saya masih ada waktunya juga. Jadi kami persilahkan untuk satu penanya terakhir. Bagaimana? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Anissa, mahasiswi Pascasarjana, konsentrasinya Psikologi Islam. Dan saya salah satunya nih Bu, yang lagi prepare mau kabur aja dulu. Iya. Nah, untuk jalan kita kerja ke luar negeri ini kan yang hits ya Bu, sekarang ini tuh kan melalui LPK ya, Lembaga Pelatihan Kerja, kemudian juga government to government atau G2G ya. Kemudian juga ada offering langsung, jadi langsung dari perusahaan di luar negeri. Nah, apakah terdapat prosedur pemeriksaan khusus baik dari pihak Indonesia maupun negara tujuan, yang misalnya Qatar, Abu Dhabi, Dubai, sejenisnya, sedaerahnya ya Bu ya, seareanya, bagi individu yang ingin bekerja di luar negeri tanpa melalui LPK tadi, G2G gitu. Jadi melainkan menggunakan visa turis, malah visa turis yang kemudian diubah menjadi visa kerja di negara tujuan. Alasannya perusahaan tersebut bilang akan hemat kalau mereka membuatkan kita visa kerja di negara tujuan, seperti itu Bu. Nah, dalam hal ini apakah misalnya saya gini Bu, termasuk legal atau malah ilegal gitu dengan cara seperti itu, dan apakah akan mendapatkan perlindungan jika ada resiko-resiko tertentu gitu Bu. Mungkin Ibu ada pengalaman ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Sekian. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Nisa, panggilannya Mbak Nisa ya. Mbak Isna ini saya izin untuk merespon langsung ya. Tapi sebelum saya merespon langsung, saya actually ngelihat di kolom chat ini ada Mas Nur ya, atau biasa saya panggil Cak Nur. Cak Nur ini adalah senior ya, senior advisor dan juga beliau, wah sudah pokoknya beyond words ya, malang melintang dalam dunia migrasi tenaga kerja. Bolehkah saya kasih kesempatan untuk beliau sharing terkait pertanyaan Mbak Anissa dulu, Mbak Isna ini? Boleh Ibu, silahkan kepada tadi siapa Ibu? Eh, Bapak. ya, Pak Nur Harsono. Halo, Baik, Assalamualaikum, Pak Nur. Bapak Nur Harsono, mungkin kami persilahkan untuk bisa ini. Oh, iya, keren. Ya, Pak Yai. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Cak. Ya, ya terima kasih Mbak Ana dan Bapak Ibu dan mahasiswa SPS semuanya yang berbahagia. Saya sengaja untuk ikut belajar di sini sebenarnya, dan apresiasi buat Dr. Ana Azmi yang konsisten untuk melakukan kajian terkait dengan pekerja migran Indonesia. Saya tahu persis bahwa beliau sejak lama ya, sejak 2013 pernah juga bersama kami di Migran Care untuk melakukan kajian-kajian, dan kami mendorong bahwa persoalan migrasi ini tidak bisa ditangani oleh satu aktor ataupun mungkin kami lembaga kecil yang kemudian hanya menyuarakan. Maka kita butuh untuk disuarakan oleh para akademisi, terutama kami juga bahagia ketika Mbak kemudian terus semangat melakukan kajian yang harapannya bahwa kajian-kajian yang dibukukan itu menjadi perspektif dalam kajian di kampus-kampus, sehingga persoalan migran itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari disiplin ilmu kampus, yang mana saat ini masih miskin buku-buku itu terkait dengan persoalan pekerja migran. Itu yang pertama, saya apresiasi sekali. Saya mendorong juga nanti kajian-kajian baru lagi Mbak Ana, karena dinamika persoalan pekerja migran itu sangat cepat
saat ini. Kalau dulu permasalahan tadi dipaparkan oleh Mbak Ana terkait dengan kasus-kasus Adelina Sewu, kemudian Wilfrida Soik, itu kan kasus yang sudah lama. Padahal saat ini terkait dengan dampak teknologi globalisasi yang pada kebijakan migrasi yang digitalisasi mengarah pada pendidikan menengah ke atas, dan justru juga banyak mereka yang kemudian tergolong pendidikan tinggi. Kami banyak menangani kasus-kasus yang ternyata juga lulusan dari S1, ada D3 yang kemudian mereka terjebak di dalam situasi pekerja migran yang tidak aman di negara-negara ASEAN, terutama di Kamboja, Myanmar, Filipina, yang mereka menjadi korban judi online maupun scammer. Mereka menjadi korban TPPO yang modus-modus dipaksa untuk sebagai scammer dan mereka kemudian mengalami eksploitasi, dan mayoritas mereka adalah laki-laki. Yang kedua juga situasi pekerja migran secara global ini juga mengarah pada modus-modus baru dengan dikemas dengan program magang. Nah, ini yang saya kira perlu kita komunikasi dan mahasiswa semua, karena banyak itu hampir 1.000 lebih mahasiswa yang dari beberapa kampus. Kita tahu tahun di tahun 2024 itu kasus yang korbannya adalah mahasiswa kita tertipu dengan program job dikerjakan di magang ke Jerman, yang kemudian ada akumulasi yang bisa dikoreksi dalam SAS. Jadi ternyata urusan modus baru TPPO yang mana yang sebenarnya itu gaya-gaya baru yang mengarah kepada mereka dengan sasaran adalah pendidikan menengah atas dan pendidikan perguruan tinggi. Nah, maksudnya lagi-lagi saya sangat berbahagia dan bahwa ya yang terkait mungkin itu yang mungkin Mbak Ani lain terkait dengan tadi Jepang. Mungkin saya sharing dikit terkait dengan Jepang. Ada program, ada 3 Jepang itu. Mungkin sedikit Mbak Ana ya sharing. Itu yang harus hati-hati karena sasaran juga banyak mahasiswa yang kemudian tertipu. Jepang ini ada 3 program. Yang satu adalah program G2G, yang kedua adalah program magang, yang ketiga adalah program SFB. Nah, ini mayoritas itu proses melalui LPK. Padahal LPK itu tidak punya mandat menempatkan migran magang maupun SSW maupun mandiri. Nah, makanya ketika itu kemudian programnya perjanjian kerjanya itu dan kerja di sana ada visa kerjanya, itu sangat hati-hati. Karena apa? Karena itu nanti banyak mereka kemudian tertipu, kemudian visanya tidak sesuai. Pekerja yang non magang atau pekerja yang biasa dengan itu yang harus hati-hati. Mungkin itu Mbak Ana dan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan bisa lanjut dan terus menjadi kajian yang bisa dijadikan perspektif baru di dunia kampus. Itu dulu Mbak Ana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cak Nur. Ya, kawan-kawan mungkin agak sedikit putus-putus ya suara dari Cak Nur, tapi insya Allah overall bisa kita terima ininya ya, penjelasannya begitu ya. Mungkin ada kendala jaringan. Baik. Jadi tadi Cak Nur sudah menjelaskan banyak ya Mbak Nisa dan kawan-kawan tentang bagaimana tantangan yang terjadi pada konteks globalisasi migrasi tenaga kerja saat ini ya. Kalau current isunya memang seperti isu-isu tadi yang sudah Cak Nur sebutkan, ada online scamming ya kawan-kawan ya. Kemudian juga ada penipuan tentu terhadap calon pekerja migran.
Kalau 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 tadi Ibu ceritakan dalam konteks riset Ibu itu yang informal sektor, dan mereka berpendidikan itu relatif SD SMP. Nah, ada juga penipuan yang terjadi terhadap kawan-kawan S1 ya, kawan-kawan ya. Jadi alumni-alumni sudah lulus S1 kemudian mereka ingin bekerja ke luar negeri ya. Mereka punya kompetensi dan lainnya, tapi kemudian terkena pemalsuan ya, pemalsuan prosedur, lalu kemudian juga diminta banyak uang rekrutmen begitu ya, Cak Nur ya. Kemarin sempat waktu itu Cak Nur juga berbagi apa insight ya tentang bagaimana ada alumni dari sebuah perguruan tinggi yang kemudian dia mau bekerja di saya lupa negaranya ya Cak, tapi di benua Eropa ya, seingat saya ya Cak ya. Lalu kemudian dia sudah terkena penipuan dan mengeluarkan uang puluhan juta ya kawan-kawan untuk skema rekrutmennya. Nah, terkait tadi yang ditanya oleh Mbak Nisa, memang Mbak Nisa kalau kita ingin berbicara tentang rekrutmen, memang sebetulnya amanat undang-undang itu kan government to government ya. Kalau 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 kita kalau kita bilang pada tataran yang eh, ya meskipun di lapangan kalau kita tadi diskusi tentang pelindungan itu masih sangat minim, tapi dalam skema perundangan ya Mbak Nisa dan kawan-kawan itu kita boleh mengirimkan ke negara ya tujuan. Ini ada dua hal ya. Kita boleh mengirimkan pekerja kita ke negara manapun yang memiliki yang memiliki apa bahasanya MOU ya, Memorandum of Understanding antara dua negara. Jadi antara Indonesia misal dengan Malaysia, Indonesia dengan Filipina, Indonesia dengan Saudi Arabia, misal begitu kawan-kawan ya. Jadi kita hanya boleh, jadi government ini hanya boleh mengirimkan skema calon pekerja migran itu penempatannya adalah ke negara-negara yang punya kebijakan pelindungan atau punya tadi ya Memorandum of Understanding antar dua negara. Nah, tapi sayangnya itu kan sering terlanggar, ya kawan-kawan ya. Kalau dalam riset Ibu waktu 2022 itu apa Malaysia itu belum melakukan perpanjangan Memorandum of Understanding dengan Indonesia. Tapi sudah ada skema pengiriman, begitu kawan-kawan ya. Jadi sebetulnya itu bukan rekrutmen yang bukan potret bagus dari sebuah rekrutmen ya kawan-kawan ya. Berarti kita mengirimkan tenaga kerja kita ke negara yang tidak memiliki MOU dengan negara kita kan, karena sudah habis masa MOU-nya, kemudian belum diperpanjang, tapi tetap dikirimkan. Nah, itu satu. Yang kedua, tadi Cak Nur menyampaikan juga, Mbak Nisa dan kawan-kawan, bahwa LPK itu nggak punya mandat untuk penempatan ya. Jadi, sebisa mungkin kawan-kawan ketika apa namanya berproses dalam sebuah skema rekrutmen itu sangat-sangat memperhatikan ini kawan-kawan ya klausul-klausul pelindungan ya, jadi pasal-pasal yang diatur oleh undang-undang. Dan itu pun ketika kita tahu bahwa oh oke, Undang-Undang 2017 mengatur skema pelindungan ya, dan juga pengelolaan dari administrasi di pasal sekian begitu ya. Tapi itu pun harus kita make sure dengan aktor-aktor politik pemerintah yang ada di lapangan. Jadi kalau sekarang kan sudah skemanya itu sudah layanan satu atap ya kawan-kawan ya, atau namanya LTSA ya, layanan terpadu satu atap. Nah, itu diharapkan birokrasi itu kan dipotong dari yang birokrasinya tadi panjang menjadi pendek gitu ya, Mbak Nisa dan kawan-kawan. Tapi itu pun harus kita yakinkan bahwa aktor politiknya itu memang benar ya, mengerjakan prosedur rekrutmen sesuai dengan yang ada dan diatur dalam perundangan kita ya. Tadi kalau Cak Nur mention apa potret dari Jepang ya, Cak, itu juga ada satu cerita dari kolega kami, Mbak Nisa dan kawan-kawan. Itu kan Jepang itu punya kebutuhan banyak ya untuk tenaga nurse atau perawat ya kawan-kawan ya. Nah, tapi kawan-kawan, akhirnya banyak sekali skema yang terlanggar dari kebutuhan nurse, kebutuhan akan perawat dari Indonesia ya. Karena Indonesia ini kan kita banyak ya kawan-kawan ya, bisa mengirimkan tenaga-tenaga kesehatan yang tadi kompetensinya adalah seorang perawat. Nah, apa pelanggaran yang terjadi ketika mereka tiba di Jepang, lalu kemudian itu ada penyalahan dari skema penempatan tadi ya kawan-kawan ya, pelanggaran dari skema penempatan. Jadi yang tadinya nurse yang harusnya digaji sekian, kemudian kontrak kerjanya juga tentu ada ya kawan-kawan ya, itu kan termasuk yang formal ya dan G2G begitu ya. Itu ada fenomena-fenomena yang ditemukan oleh kolega saya, nurse itu berganti jadi caregiver ya. Caregiver itu pengasuh kawan-kawan ya, pengasuh itu beda sama perawat ya. Kalau nurse itu dia ada di ruang formal kan ya, Mbak Nisa ya, kayak rumah sakit dan lainnya.
Tapi kalau caregiver kan tidak ya. Nah, itu otomatis kan berpengaruh terhadap apa dong? Pengupahannya, ya enggak? Hak-haknya, terus kemudian apa aturan ya yang mendasari dia itu kerjanya sebagai apa, punya kompetensi apa dan lainnya. Akhirnya tidak jarang ya kawan-kawan ya yang harusnya punya pengalaman pulang dari negara tujuan ya karena dia bekerja sebagai nurse pulang ke Indonesia, dia punya pengalaman, kemudian dia bisa bekerja lebih baik karena punya sertifikat apa pengalaman gitu ya, bukti dari dia bekerja sebagai nurse di luar negeri, akhirnya nggak bisa mencapai itu karena pada akhirnya yang dia lakukan di dalam negeri bukan bukan berdasarkan kompetensi dia sebagai perawat, tapi sebagai caregiver akhirnya, ya kan nggak dapet ya istilahnya sertifikasi kompetensi itu nggak dapat. Jadi ketika dia pulang ke Indonesia, ya apa yang bisa dibawa ya untuk meningkatkan kompetensi dia dan pengalaman dia. Begitu ya. Mbak Nisa mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi nanti kalau memang minat untuk ke luar negeri ya, Mbak Nisa ya, bekerja di luar negeri setelah selesai kuliah, nah itu harus diperhatikan tadi ya, klausul aturan-aturan dan juga rekrutmennya, pola rekrutmennya, dan make sure eh, memang melalui rekrutmen yang baik ya, yang formal, yang resmi dari pemerintah ke pemerintahan yang punya perjanjian kerja ataupun skema prosedur MOU dengan kita. Begitu ya. Oke, thank you Mbak Nisa. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Baik. Oh iya, Mbak Isna ini Ibu izin apa mention Cak Nur sebentar ya. Jadi kawan-kawan, Cak Nur Harsono ini Masya Allah beliau itu salah satu guru Ibu ya, senior Ibu sejak Ibu belajar di Migrant Care di civil society yang namanya Migrant Care. Jadi waktu Ibu S2 kayak kawan-kawan nih ya, sekarang program magister ya Pak ya. Ini saya sempat belajar di Migrant Care dan sempat setelah belajar tuh kerja 1 tahun di sana. Nah, itu diajarkan banyak hal ya, dikasih ilmu yang sangat berharga sama Cak Nur, sama Mbak Anis Hidayah ya. Kalau kawan-kawan sempat dengar komisioner Komnas HAM, lalu kemudian ada lagi Mas Wahyu Susilo yang sekarang Direktur Eksekutifnya Migrant Care dan juga masih banyak ya ada Mbak Siti Badriah dan lainnya. Itu semua saya dapat ilmu dari beliau-beliau tentang isu migrasi tenaga kerja. Begitu. Jadi terima kasih banyak Cak Nur untuk ilmunya ya, Cak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Jadi ya teman-teman karena waktunya ini juga sudah sampai kepada batas yang sudah ditentukan. Terus juga tadi kita sudah mendapat banyak insight dari Ibu. Jadi bagaimana perihal yang lagi viral saat ini, yakni kabur aja dulu, itu juga sebenarnya bukan bentuk pemberontakan ya Ibu, tapi sebenarnya itu bentuk apa sih dia ke sana itu untuk memperjuangkan hak dirinya dia. Jadi setiap orang itu mempunyai hak masing-masing untuk dia bebas bebas kemana saja. Yang mana dia di sana juga dia survive, terus juga mereka di sana itu mengusahakan daripada di sini tapi tidak disediakan lapangan pekerjaan yang memadai seperti itu teman-teman. Terus juga di samping itu terkait untuk apa sih kekhawatiran-kekhawatiran di sana khawatir tidak aman atau tidaknya sebenarnya di situ apa kita lihat juga bukan hanya bentuk kekerasan saja tapi juga banyak yang sukses berkat dari migrasi tersebut teman-teman. Jadi pergi ke luar negeri itu nggak hanya mungkin ada beberapa yang mengalami tindak kekerasan tapi juga tidak bisa ditiadakan tidak bisa didisahkan bahwa banyak juga yang sukses berkat pergi ke luar negeri tersebut teman-teman. Nah terus juga tadi pesan dari Bapak Nur juga tetap harus berhati-hati untuk jadi perbanyak untuk cari info sebelum kita memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Seperti itu teman-teman. Terus juga mungkin sebelum kita akhiri sesi ini bisa untuk dokumentasi sebentar ya teman-teman. Kak Safira mungkin bisa untuk ambil foto dokumentasi. Foto bersama. Ya. Baik, izin dokumentasi ya untuk Ibu dan teman-teman semua, Bapak. Mungkin boleh silahkan teman-teman yang belum menyalakan kameranya, silahkan dinyalakan. Baik, terima kasih Cak Nur. Saya hitung juga ya. Baik, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi atau mungkin 2 kali lagi biar 3 kali. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ganti gaya. 1, 2, 3. Baik, cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Isna ini. Terima kasih Kak Safira. Baik, kalau gitu terima kasih Salam imigran gini. Bapak
Bapak Kaprodi, Pak Hamdani, Ibu Ana, terus juga tadi yang sudah memberi materi juga Bapak Nur, terus juga Bapak Syafruddin yang tadi sempat juga ikut diskusi. Terima kasih juga para peserta yang keren-keren yang sudah bertanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ikut kajian Ramadan ini. Mungkin dari saya, Siti Tisna ini selaku moderator mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah kata. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih Bu warahmatullahi Ana, makasih Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chandler. Saya